Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibut taj wal mi'raj wal alam wal buraq dafi'il bala wal wawa ismuhu tahhirun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal kalam badrid tuja nuril huda misbahid dulam abil qasim sayyidil kaunain wa thabi'il thaqalain sayyidina al-arabi wal ajam nabiil haramain mahbubun inda rabbil masyriqaini wal maghribain faya ayyuhal mustaquna yurbi'a jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi amma ba'd. Tentunya yang saya hormati sahibul majlis Shiratal Mustaqim Al-Habib Hamid Muhammad Al-Hamid matta'anallahu fi kulli hayatis syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi umur yang panjang, kesehatan wal afiyah. Allah mudahkan langkah-langkah dakwah beliau, Allah berikan keberkahan hidup di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati Al-Habib Mahmud bin Abu Bakar Al-Habsi, beliau datang dari Jakarta. Dan juga para hadirin hadirat, saya tidak sebut satu persatu namanya, namun tidak mengurangi cinta saya, takdim saya, penghormatan saya kepada yang hadir. Walhamdulillah, kita berkumpul di malam hari ini. Perkumpulan kita tentunya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengharapan apa? Tentunya pengharapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala meridai kita, memberikan pengampunan kepada kita, dan juga tentunya agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita dari wabah, dari penyakit dan semua bala yang Allah ingin turunkan di muka bumi. Dengan perkumpulan seperti ini, di mana perkumpulan ini kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita menyebut nama kasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan yang mana bulan tersebut kelahiran kekasih Allah Nabi Muhammad, bulan Rabiul Awal, bulan yang dinanti-nanti oleh penduduk langit dan bumi, manusia yang mulia yang Allah ciptakan, manusia yang agung yang Allah ciptakan, manusia yang sempurna yang Allah ciptakan, dan paling sempurnanya akhlakul karimah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Manusia yang begitu sempurnanya yang Allah ciptakan, ketika di hari kelahiran Nabi Muhammad, rahatil atyabu tasdu min layalil maulidi, di mana hari kelahiran Nabi Muhammad, burung-burung semua berkicau mengeluarkan suara-suara yang indah. Di hari kelahiran Nabi Muhammad, burung-burung bergembira. Bahkan di hari kelahiran Nabi Muhammad, wahtazal arzu taraban wastibsara,
wasdadat kursiyuhu haibatan wa waqara wamtalatis samawati wal anwara wabajatil malaikatu tahlilan wa tanjidan wa istighfara. Di hari kelahiran Nabi Muhammad yang mana arsy-Nya Allah bergetar, para malaikat mengelilingi arsy bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, bahkan cahaya kelahiran Nabi Muhammad menjulang sampai ke langit. Para malaikat menyeru dengan tahlilan wa tanjidan wa istighfar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Di hari kelahiran Nabi Muhammad mereka beristighfar, mereka bertahlil, bertahmid, gembira atas kelahiran Nabi Muhammad, manusia yang dinanti-nanti oleh penduduk langit dan bumi. Rasulullah SAW ketika lahir beda halnya dengan manusia-manusia biasa, manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari kelahirannya sajidan syakiran hamidan kannahu batru bitamami. Di hari kelahiran Nabi Muhammad, Rasulullah SAW sujud dengan mengucapkan syukur. Rasulullah SAW dilahirkan sujud. Beda halnya dengan kita manusia biasa, kadang kita menangis, kadang harus dimandikan dan sebagainya. Rasulullah SAW dilahirkan suci bersih, manusia pilihan. Bahkan juga di hari kelahiran Rasulullah SAW, api yang beribu-ribu tahun yang berkobar, yang disebut api Majusi, ketika hari di malam kelahiran Nabi Muhammad, api tersebut padam. Bahkan berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah di hari kelahiran Nabi Muhammad, ketika itu patung-patung berhala hancur. Kemuliaan kepada Muhammad, manusia yang mulia. Bahkan di dalam sejarah menyebutkan di hari kelahiran Nabi Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, paman Rasulullah SAW, qad basyarat Thuwaibatun a'tab farhatahu. Abu Lahab memiliki seorang budak yang bernama Thuwaibah. Dia datang ke Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya ponakanmu telah lahir, anak dari Abdullah telah lahir. Ketika itu Abu Lahab gembira atas kelahiran ponakannya. Ketika itu dia memerdekakan Thuwaibah. Lam yanza khaliquna li farhatihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lupa kegembiraan Abu Lahab. Sedangkan Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan kafir, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yuhaffiqul adab. Allah meringankan adabnya setiap hari Senin. Abu Lahab ini mampu meminum air dari jari jemarinya walaupun dia berada di api neraka. Bahkan dalam riwayat menyebutkan susu dari surga yang keluar dari jari jemarinya dia mampu untuk minum setiap hari Senin. Bagaimana dengan kita yang sering kita merayakan Maulid, bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad? Bahkan disebutkan dalam kitab Ad-Dibai, walau anna amilna kulla yaumin liyahmada maulidan kad kana wajib. Seandainya kita setiap saat membaca Maulid untuk membalas jasa Nabi Muhammad, niscaya Maulid tersebut akan mewajib bagi kita. Perayaan Maulid ini banyak orang-orang yang mengingkari.
hidayah Allah, petunjuk Allah. Abu Lahab cuma 1 hari dia bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad. Allah ringankan adabnya setiap hari Senin. Bagaimana dengan kalian? Setiap minggu, bahkan ada riwayat orang-orang di kota Hadramut setiap hari mereka merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad. Tentunya bagi kita selalu beri salam kepada Nabi Muhammad agar kita makin dekat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad. Bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada sebuah kitab disebutkan yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Muhammad, laulaka ma halaktu aflak. Kalau bukan engkau ya Muhammad, kalau bukan engkau ya Muhammad, tidak aku akan ciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi dan surga, bahkan arsy-Nya Allah berkat kekasihnya Nabi Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, waliman ana ya Allah, dan saya ini untuk siapa ya Allah? Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, antali ya habibi ya Muhammad, adapun engkau kuciptakan untuk jadikan kekasihku wahai Muhammad. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad hanya menjadi kekasih Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan lagi, wa ana liman ana ya Muhammad, dan saya ini untuk siapa ya Muhammad? Allah mengatakan seperti ini. Tentunya Rasulullah SAW tidak mampu untuk menjawab. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kasihnya Nabi Muhammad, liman salla alaika ya habibi ya Muhammad, bagi mereka orang-orang selalu berselawat kepadamu ya Muhammad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kalian apabila kalian selalu memberi salam kepada kasihnya Allah Nabi Muhammad. Kita kadang nggak sadar itu. Setiap hari kita diwajibkan membaca salawat 5 kali. Kapan kita membaca salawat? Ketika kita tahiyat akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dalam rukun salat, apabila kita tidak membaca salawat kepada Rasulullah SAW, niscaya salat kalian batal. Allah tolak salat kalian, walaupun kalian sujud lama, rukuk lama. Ketika di akhir salat kalian tidak membaca salawat, memberi salam kepada Muhammad, salat kalian ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mungkin itu cuma anjuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk salat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak salat. Sama halnya puasa, zakat, haji, rukun Islam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melakukan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk bersalawat, Allah pun bersalawat kepada kasihnya Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada siapa? Nabi Muhammad. Bahkan malaikat Jibril lanjut. Ini lanjut gak nih? Haus. Atani Jibril. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku didatangi malaikat Jibril.
wa Israfil, wa Izrail, wa Mikail. Wa qala Jibril. Jibril mengatakan, ya Rasulullah, man salla alaika asra marran ana kabadu yadahi yamurru ala siratal mustaqim. Barang siapa yang bersalawat kepadamu 10 kali ya Rasulullah, saya akan menggenggam tangannya untuk melewati siratal mustaqim. Malaikat Jibril, afdal malaikah, sebaik-baik malaikat yang akan menggenggam tangan kita melewati siratal mustaqim. Amin. Kemudian malaikat Israel mengatakan, ya Rasulullah, man salla alaika asra marrat asjudu lillahi ta'ala la arfa'u hatta yastaghfirullah alaih. Barang siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, saya akan bersujud di hadapan Allah. Saya tidak akan mengangkat kepalaku sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Ini malaikat bersujud di hadapan Allah memohonkan ampun kepada kita bagi orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Mikail mengatakan, man salla alaika asrah marran ana alladhi ahadu min haudik wa yu'tik. Barang siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, saya akan memberi dia minum dari telagahmu ya Rasulullah. Telaga Rasulullah SAW Al-Kautsar, yang mana telaga ini lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, lebih wangi daripada misik. Bagi orang-orang yang selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan malaikat Israel yang penyabut nyawa mengatakan, man salla alaika asrah marrat ana kabadur ruh kama afdal anbiya wal mursalin. Barang siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah 10 kali, saya akan mengangkat rohnya sebagaimana ketika aku mengangkat rohnya para anbiya wal mursalin. Malaikat pencabut nyawa ini, ketika seseorang diangkat rohnya, dalam riwayat mengatakan bagaikan binatang hidup-hidup dikulitin. Rasa sakitnya seperti itu. Bahkan riwayat lain mengatakan bagaikan kita dipedang 70 kali irisan pedang. Sakitnya ketika kita sakaratul maut. Tetapi berkat bersalawat kepada Rasulullah SAW, malaikat Israfil akan mencabut nyawanya dengan lembut, penuh dengan kasih sayang. Tentunya kita berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan, man salla alaika ta'ziman, barang siapa yang bersalawat kepadamu ya Rasulullah dengan bentuk pengagungan, ja'alallahu fi kulli malakin, Allah setiap salawat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat, rijluhu ala sab'atil ard, kakinya malaikat ini berada di tanah 7 lapisan bumi, wa unuku muttasilun fi ars, dan pundaknya sampai ke arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat bagi seseorang berselawat kepada Rasulullah, bentuk pengagungan kepada Rasulullah. Malaikat yang besarnya kakinya di dasar bumi 7 lapisan sampai pundaknya di bawah arsy-Nya Allah, yang memohon ampun kepadanya sampai hari kiamat. Ini keagungan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai umat
ingin selalu dekat kepada Muhammad. Inna akrabukum minni fi yaumil qiyamah aktsaruhum bihi salah. Sesungguhnya umatku yang paling dekat bersamaku nanti di hari kiamat yang selalu memberi salam kepadaku. Makin banyaknya kalian memberi salam kepada Rasulullah, makin dekatnya kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadar selawat kalian di dunia, begitupun nanti kadar dekatnya kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Sebab selawat ini, walaupun kita dalam keadaan riya, sombong, ingin dipuji, tetap Allah Subhanahu wa ta'ala menerima salawat tersebut. Lain halnya dengan ibadah lain. Walaupun kalian sujud ibadah, mau zikir yang dengan 1000 kali, istighfar ini dan itu, tapi didasari dengan riya, Allah tolak. Tapi dengan bersalawat kepada kasih Nabi Muhammad, walaupun kalian dengan riya, kalau perlu pakai mic, Allahumma shalli, dengan riya nih, Allah masih menerima amalan tersebut. Allah masih menerima salawat tersebut. Ini bentuk pengagungan seorang umat Nabi Muhammad. Allah berikan kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad. Tentunya kita ingin selalu dekat kepada Muhammad. Kita perhatikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat ini yang hidup bersama Rasulullah, hidup yang sederhana. Dia selalu ikut bersama Nabi, ikut perang bersama Nabi, hidup bersama Nabi. Rasulullah SAW manusia yang suci. Bahkan darah Rasulullah SAW suci. Pernah sekali ketika Rasulullah SAW di medan perang, kaki Nabi mengena anak panah. Ketika itu sahabat bernama Malik bin Sinar menarik anak panah tersebut, langsung meminum darah Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW, ya Malik, muntahkan darah tersebut. Tidak ya Rasulullah, biarkan darahmu mengalir di tubuhku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai Malik, sesungguhnya jasadmu tidak akan tersentuh dengan api neraka. Darah Rasulullah SAW suci. Bahkan Abdullah bin Zubair yang selalu dekat bersama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW dihijamah, dibekam, darah-darah yang keluar, ketika Rasulullah SAW mengatakannya, Abdullah, buang darah ini, jangan sampai ada orang yang melihat. Ketika ini Abdullah bin Zubair, dia keluar, dia mencari tempat yang sekiranya tidak ada orang pun yang melihat. Dia bingung, ingin buang ke sini takut ada yang lihat, buang ke sana takut ada yang lihat. Ketika itu Abdullah bin Zubair minum darah Rasulullah SAW. Ketika itu sampai Abdullah bin Zubair di hadapan Rasulullah SAW, ya Abdullah bin Zubair, apakah kamu telah membuang darahku? Sudah ya Rasulullah. Di mana? Ketika Abdullah bin Zubair mengatakan, ya Rasulullah, aku keliling mencari tempat yang sekiranya tidak ada seorang pun yang melihat. Tapi aku yakin sesungguhnya setiap aku membuang darahmu, ada orang yang melihat ya Rasulullah. Ketika itu aku meminumnya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, saksikanlah sesungguhnya Abdullah bin Zubair, jasadnya tidak akan tersentuh dengan api neraka. Rasulullah SAW, darahnya aja suci. Bahkan air kemih Rasulullah SAW suci. Pernah Rasulullah SAW membuang air kecil, dia menaruh satu wadah, dia menyimpan, yang mana Rasulullah SAW rumahnya itu 3x3, bahkan tempat toiletnya itu di luar dari rumahnya. Tahu-tahu air kemihnya disimpan satu wadah, ada seorang wanita, dia melihat kemih Rasulullah SAW disimpan satu wadah. Ketika itu dia meminumnya.
Kemudian Rasulullah SAW ketika dia keluar dan melihatnya, wahai seorang wanita, ada apa gerangan kamu ini kemihku? Ya Rasulullah, sesungguhnya air kemihmu ini air yang paling nikmat yang pernah aku rasakan selama aku hidup di dunia. Air kemih Rasulullah, air kencing kita, naudzubillah dzalik. Aromanya kamar mandi jarak 5 meter, 10 meter masih kecium sampai sini. Tapi dah kemih Rasulullah SAW wangi, nikmat. Sampai wanita ini mengatakan air yang paling nikmat yang pernah aku rasakan selama dia hidup di dunia. Dialah Rasulullah SAW. Bahkan keringat Rasulullah SAW wangi. Wa idza jalasa fi majlisin bakiyatibu fi ayyaman wa in taghayyar. Nabi itu kalau duduk satu majlis, ketika dia bangun, wangian semerbak di tempat duduk Rasulullah SAW berhari-hari nggak hilang. Keringatnya bau misik. Wa idza marra bi tariqin arifa min tibihi annahu qad marra bi. Itu kalau Nabi kalau lewat satu jalan, para sahabat bahkan orang-orang kafir Quraisy mengetahui sesungguhnya Rasulullah SAW telah lewat jalan ini. Wanginya masih tersimpan, wangi semerbak, bau misik yang begitu wangi. Ini kewangian Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW menciptakan numimul fami nuniul hajib, bibirnya bagaikan huruf mim, alisnya bagaikan huruf nun. Beda dengan kita, alisnya menurutnya kayak apa? Samurai. Kalau Rasulullah SAW menciptakan sempurna, alisnya indah, bibirnya indah, kulitnya indah, keringatnya wangi. Rasulullah beda dengan kita. Bahkan mukjizat-mukjizat yang dimiliki para nabi dan rasul dimiliki oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita berkumpul kelak nanti bersama Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, meraih kemuliaan Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, bersama barisan Nabi Muhammad, sama-sama melewati sirat bersama Nabi Muhammad, masuk surga bersama Nabi Muhammad, dikumpulkan di surga Firdaus bersama Nabi Muhammad. Rabbi bamfa'na bi barakatihim wa ahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna bihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna sakiyan wa la marhuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.